Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita bersyukur pada malam hari ini atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkumpul, walaupun masih secara virtual ya, secara online. Tapi kita mendapatkan kesempatan belajar tentang pola pelayanan amanat agung yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Acuan utama kegiatan kita pada malam hari ini adalah kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 tentang amanat Tuhan Yesus. Namun demikian kita juga diingatkan tentang Matius 9 ayat 37 dan Lukas 10 ayat 2 yang menyampaikan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, dan seterusnya ya. Tuhan Yesus memberi amanat kepada kita agar kita menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Kita diharapkan dapat mengajak mereka untuk memberi diri dibaptis, dibina, dan diutus. Yang membedakan persekutuan kita sebagai orang percaya dibanding dengan perkumpulan sosial adalah penginjilan, ya. Injil, kabar baik yang Tuhan harapkan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya nanti secara detail kita Adi akan menyampaikan, dan terlebih dahulu saya mengajak untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami menyerahkan kegiatan kami menyerahkan biarlah pembinaan warga jemaat pada malam hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan membuka mata hati kami semua untuk mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan Pendeta Adi dengan segala persiapannya. Amin. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Anton yang sudah membuka dan mengawali acara pembinaan warga jemaat. Rasanya sudah lama sekali kita nggak berjumpa, gitu ya. Karena sekarang sebulan sekali, jadi kita menikmati tiap-tiap bulan. Nah, hari ini kita masuk pada bagian yang cukup penting di dalam pola amanat agung ini. Seingat saya 2 atau 3 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan bagian sebelumnya, dan sekarang saya melanjutkan pola pelayanan amanat agung khususnya bagian strategi. Nah, kita akan review sebentar untuk kita boleh mengingat, gitu ya. Iya, amanat agung itu ada 2 hal penting. Yang pertama, katakan satu amanat 3 karakteristik. Satu amanat itu disebut dengan sasaran, dan 3 karakteristik disebut dengan strategi. Nah, inilah yang kita pelajari di satu amanat sasaran. Kemarin sudah saya sampaikan, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu maksudnya kuantitas, semua bukan jumlah, dan muridku menunjukkan satu kualitas, saudara pada murid, matetes yang bisa sampaikan. Nah, hari ini kita belajar 3 karakteristik atau disebut dengan strategi. Jadi pola pelayanan amanat agung tentang strategi. Nah, kita ada 3 bagian. Yang pertama, kalau kita ayat itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah, pergilah. Kita berangkat dari ayat itu, ada 3 bagian yang kita ingin pelajari, yaitu strategi penginjilan, strategi pembinaan, dan pemutusan. Inilah yang kita pelajari ya pada malam hari ini. Dallas Wishart yang mengatakan hal yang cukup penting di dalam pola pelayanan agung dengan strategi ini. Banyak hal yang dikerjakan gereja-gereja masa kini hanya sedikit yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus dan lebih terkait pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Nah, jika dia mengatakan demikian,
Dallas Wizard mengingatkan kita semua bahwasanya ada satu tugas penting dari gereja, yaitu menghasilkan murid Kristus. Itu penting. Itu jadi tugas gereja yang kontinuitas yang harus terus dilaksanakan. Tapi Dallas Wizard mengamati bahwasanya sekarang gereja-gereja cenderung untuk memberikan produk dan jasa religius. Jadi banyak kegiatan, banyak acara, tetapi agaknya lupa menjadikan murid Kristus. Dan kemudian dikatakan seperti ini, di suatu masa dalam sejarah, menjadi seorang Kristiani atau seorang Kristen dan seorang murid Kristus merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mengatakan saya seorang Kristen, iya, kita sudah dibaptis, kita menjadi anggota gereja, kita Kristen. Tetapi menjadi seorang murid Kristus itu berbeda dengan menjadi seorang Kristen. Nah, ini menjadi tantangan bagi setiap kita untuk kita lebih mengerti bahwasannya untuk tugas-tugas jadi menjadi seorang murid ini, jadikan gereja khususnya menjadikan murid Kristus itu penting bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ada satu buku yang menarik dan memberikan kita dari Leroy Ames. Dia mengatakan demikian. Di bukunya ini seni yang hilang dari membuat murid atau menjadikan murid. Seni yang hilang dari menjadikan murid. Kembali Leroy Ames senada dengan Dallas Wizard tadi, bahwasanya gereja atau lembaga-lembaga gereja sepertinya kehilangan seni menjadikan murid atau membuat murid, cenderung pada satu acara-acara yang disenangi oleh gereja, senangi oleh jemaatnya, dan lupa menjadikan murid. Jadi yang penting gereja itu bergulir dan ada kebaktian segala macam, tapi lupa bahwasannya menjadikan murid itu adalah sesuatu yang penting. Ya, mengamati demikian. Nah, ini juga di satu bagian yang penting lagi, Edmund Chan. Edmund Chan itu salah satu tokoh sekarang di masa kini ya, Edmund Chan, dia dari Singapura, salah satu tokoh pemerintahan terkenal. Kemarin dan hari ini juga dia mengadakan, 2 hari yang lalu dan kemarin dia mengadakan IDMC tentang pemuritan. Kemarin saya dapat linknya gratis, saya nggak perlu bayar gitu. Harusnya itu memang bayar, saya nggak ikut karena diadakan secara virtual itu kurang enak menurut saya gitu ya. Tapi kemarin saya dikasih link teman saya lewat YouTube, jadi saya sempat nonton juga seminarnya dia dari IDMC yang dia seringkali diadakan di Indonesia gitu ya. Ya memang dia salah satu tokoh pemuritan yang cukup bagus gitu ya. Dia mengatakan apa yang hilang, kalau tadi seni pemuritan, seni yang hilang dari menjadikan murid, apa yang hilang? Edmund Chan mengatakan pemuritan yang intensional. Intensional itu apa? Jadi sesuatu yang disengaja. Jadi gereja yaitu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional sehingga mereka juga mampu melipat gandakan seluruh proses ini kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Edmund Chan mengamati bahwasannya pemuritan yang intensional, pemuritan yang sengaja dibuat oleh gereja atau lembaga-lembaga Kristen itu hilang pada masa sekarang. Jadi dia mengamati sesuatu yang serius. Jadi gereja atau lembaga-lembaga Kristen lebih banyak beranjak pada satu program-program di dalam gereja, tetapi pemuritan yang disengaja itu jadi hilang. Nah, kalau hilang ini kan berarti kan sesuatu yang serius di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan kita untuk menjadi seorang murid. Betapa pentingnya bagian itu. Nah, sekali lagi kita belajar strategi, ada 3 bagian, penginjilan, pembinaan, pengutusan. Nah, yang pertama adalah penginjilannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini ada satu tingkatan gitu ya, ada tingkatan, yaitu yang paling bawah itu adalah pra-Kristen. Jadi sebelum menjadi Kristen.
Dan kemudian ada penjangkauan, ini kan penjangkauan. Jadi kalau kemarin ada kuantitas dan kualitas, itu sudah menjangkau. Kalau sudah dijangkau, artinya ada petobat baru. Petobat baru, entah di gereja atau lembaga gereja atau apapun juga ada petobat baru, karena mereka dijangkau. Sudah dapat nih. Makanya perintah Tuhan adalah baptislah. Supaya mereka menjadi petobat baru. Nah, kita perhatikan satu ayat yang penting di sini, 2 Korintus 4 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 2 Korintus 4:15 ini mengingatkan kita bahwasanya dengan adanya petobat baru melalui penjangkauan yang diadakan, penjangkauan dan penginjilan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan kita melimpah ucapan syukur dengan adanya petobat baru. Jadi artinya adalah dengan adanya petobat baru, sekaligus karena pola pelayanan Amat Agung, Tuhan menghendaki makin banyak orang menjadi percaya bagi kemuliaannya. Jadi dengan ada petobat baru, tentunya ini bisa disimpulkan 2 Korintus 4:15, Tuhan menghendaki makin banyak orang menjadi percaya bagi kemuliaannya. Satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Ya, ada ayat yang seperti itu kan. Nah, artinya sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya makin banyak orang bertobat. Nah, terjadi problem di sini. Seringkali ditulis ada untuk kalangan sendiri, itu yang di pintu bagian tengah atas ini. Untuk kalangan sendiri. Kalau kita baca untuk kalangan sendiri itu untuk apa gitu kan? Seringkali ada pamflet-pamflet, terus brosur-brosur untuk acara diadakan untuk kalangan sendiri. Nah, yang unik di masa sekarang memang ini berkaitan dengan satu peraturan gitu ya, tidak boleh sembarangan. Makanya sekarang ditulis untuk kalangan sendiri supaya tidak dianggap yang lebih daripada yang ingin kita lakukan. Ya. Tetapi yang unik juga bahwasannya ketika ada KKR gitu ya, terus ditulis untuk kalangan sendiri. Nah, itu, ya memang itu ada strategi yang berbeda. Saya udah tulis untuk kalangan sendiri supaya kita nggak disalahkan. Tetapi coba kita pahami, namanya kebaktian kebangunan rohani ingin menjangkau jiwa, tetapi ditulis untuk kalangan sendiri. Yang datang orang-orang Kristen, ya namanya bukan untuk menjangkau jiwa. Jadi semacam pengulangan lagi, kita dipanggil, diingatkan memang kebaktian kebangunan rohani supaya rohani kita dibangkitkan. Tetapi kalau ada tulisannya untuk kalangan sendiri, kita perlu perhatikan, benar nggak ini berkaitan dengan penjangkauan dan penginjilan? Karena untuk kalangan sendiri yang datang orang-orang Kristen aja gitu. Jadi kalau tanpa penginjilan, persekutuan orang percaya menjadi kelompok yang paling berpusat pada diri sendiri. Kita lebih menikmati gereja kita, menikmati diri kita sendiri. Makanya ada seperti juga private club, ya, members only. Jadi ini ada klub yang khusus hanya untuk para anggota-anggota. Di gereja-gereja itu ya menjadi banyak perkumpulan sosial aja. Dikatakan tanpa penginjilan, persekutuan orang percaya hanya merupakan sebuah perkumpulan sosial. Apakah seperti itu yang diharapkan? Tentunya dengan penjangkauan dan penginjilan tidak ingin seperti itu. Apa sih yang diharapkan dengan penjangkauan dan penginjilan setelah ada petobat baru? Inilah yang diharapkan. Yaitu setelah ada penjangkauan dan penginjilan, ada petobat baru. Tentunya harus ada pembinaan dan pemerlengkapan supaya petobat baru itu bertumbuh menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Jadi setelah dijangkau, diinjili, artinya ada petobat baru, harus dibina. Dikatakan ada pembinaan dan pemerlengkapan supaya petobat baru itu menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Inilah yang harus kita pikirkan serius dalam kehidupan bergereja. Bukan hanya satu langkah kita menjangkau dan menginjili, tetapi kita perlu membina dan memperlengkapi orang-orang yang petobat baru itu, supaya menjadi murid yang bertumbuh dan melayani.
Tentu tidak mudah, bukan? Untuk menjadikan jadi Tobat Baru menjadi murid yang bertumbuh. Nah, disinilah pentingnya kita perlu strategi tadi. Jadi pembinaan dan pemperlengkapan. Nah, kita baca satu ayat. Silakan seseorang bisa membaca ayat ini. Di unmute dulu, silakan baca. Saya baca ya Pak Edi. Oh iya, silakan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih, Bu Liana. Ya, kalau kita perhatikan ayat sini, 2 Korintus 3 ayat 18 ini, kemuliaan Tuhan yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, karena kemuliaan datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya adalah supaya kita itu bertumbuh menjadi murid, ya dari murid yang bertumbuh, yang menjadi seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan, itulah bahasa dari Rasul Paulus, serupa dengan Dia. Artinya kita harus bertumbuh dan melayani. Dan proses pertama adalah bertumbuh, kemudian melayani, supaya menjadi serupa dengan Dia. Jadi Tuhan mengubah kita makin serupa dengan gambarnya bagi kemuliaannya. Jadi tadi ada Tobat Baru, itu adalah kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Setelah ada Tobat Baru, tingkatkan lagi murid yang bertumbuh dan melayani. Gimana bertumbuh? Ya karena itu juga sesuai dengan firman Tuhan, supaya menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan sendiri, gambar Tuhan kalau dikatakan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa pembinaan yang terarah, terpadu, persekutuan orang percaya akan dipenuhi bayi rohani, bukan orang dewasa rohani. Saya pikir ini kalimat yang penting untuk kita pahami ketika kita bergereja. Tanpa pembinaan terarah, terpadu, persekutuan orang percaya akan dipenuhi bayi rohani, bukan orang dewasa rohani. Nah, kalau bergereja maka tidak aneh ketika bergereja bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan rohani, terus menjadi bayi-bayi rohani, gitu ya. Yang nggak ada pertumbuhan, karena memang tidak ada pembinaan yang terarah dan terpadu untuk menjadikan secara sengaja, intensional, bahasanya dan Muncang tadi, supaya menjadi orang yang dewasa rohani. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau gereja hanya dipenuhi dengan bayi-bayi rohani, kita bisa bayangkan yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah keributan, karena masih terus bayi aja. Meskipun fisiknya sudah dewasa, atau mungkin semakin tua, tetapi secara kerohanian itulah bayi rohani. Gereja akan kerepotan sendiri. Tapi yang salah siapa? Kalau ini bahasanya salah. Yang salah ya kita semua secara gereja, karena tidak ada pembinaan yang terarah dan terpadu. Ya, saya pikir kita bersyukur dengan adanya pembinaan warga jemaat ini yang kita di masa-masa pandemi pun tetap berlangsung, bahkan dulu seminggu sekali, kemudian karena ada masukan dan yang lain sekarang jadi sebulan sekali. Tidaknya kita ada pembinaan yang terarah dan terpadu. Kita ada 3 buku berakar, bertumbuh, dan berbuah, selesai. Ya, ini selesai. Jadi akan diikutkan, meskipun belum semua dari antara jemaat itu ikut, tetapi yang pasti sudah ada pembinaan yang terpadu. Dan kita untuk program 3 tahun ke depan pun juga ada program yang terarah dan terpadu, semuanya menjadi di sana. Nah, gambarnya juga menarik lagi. Tanpa pembinaan yang terarah dan tanpa pembinaan yang terarah terpadu, persekutuan orang percaya menjalankan aktivitas tanpa produktivitas. Jadi aktivitas belum tentu produktif. Jadi gambarnya ini berbagai macam kursi, tetapi itu ada kursi goyang. Jadi ya cuma
ada aktivitas goyang-goyang aja, tapi tidak kemana-mana gitu. Terus saja terus dinikmati di situ, cuma goyang-goyang ada aktivitasnya, tetapi nggak kemana-mana. Nah, ini juga berbahaya dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan kerohanian kita. Apakah kita produktif di dalam iman percaya kita, produktif di dalam kerohanian kita. Misalnya kita diingatkan ketika ada gambar kursi goyang, ada aktivitas ini, tapi produktif enggak? Nah, kita kembali lagi ke gambar tadi, murid yang bertumbuh dan sekarang melayani, tapi kan bertumbuh ya, jadi ada aktivitas, tapi tidak ada produktivitas. Nah, sekarang untuk tadi kan bertumbuh dan melayani, sekarang yang melayani kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Silakan seorang bisa membantu untuk membaca kita semua. Di-unmute dulu. Silakan dibacain. Ya Pak, saya bacain Pak. Silakan Pak Thomas. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwasannya 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11, Tuhan mengendaki setiap orang percaya melayani bagi kemuliaannya. Jadi perhatikan kata kemuliaan itu di kata kunci yang terus berkesinambungan. Orang bertobat baru itu Tuhan mengendaki kemuliaan tadi kan. Kemudian orang yang berikutnya untuk bertumbuh pun juga itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang untuk melayani pun juga bagi kemuliaannya. Jadi Tuhan mengendaki secara serius bahwa setiap orang yang percaya tadi bukan hanya untuk dijangkau saja, tetapi dia juga menjadi murid yang melayani bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bisa mengingat setiap kita bagaimana perjalanan iman kita. Apakah kita menjadi petobat baru saja, selesai, yang akhirnya menjadi bayi-bayi rohani, atau kita sudah bertumbuh dan melayani Tuhan. Dan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gambar ini cukup menarik juga. Tanpa pemerlengkapan, persekutuan orang percaya hanya dipenuhi penonton. Melayani mereka, bukan pemain. Melayani bersama-sama. Maksudnya seperti ini. Ini gambar pertandingan sepak bola. Ya. Nanti sepak bola. Ini sepak bola atau bukan? Ini bukan sepak bola ya, tapi anggaplah sepak bola. Sepak bola pemainnya 11 gitu ya. Pemain 11, kalau 2 kesebelasan 22 tidak termasuk cadangan, terus ada wasit di lapangan sekitar 3, 25, tapi yang nonton begitu banyak. Nah, gereja seringkali diingatkan seperti ini. Hanya orang itu saja yang melayani. Sementara banyak yang belum berkesempatan atau tidak mau melayani. Hanya yang melayani ya mereka, bukan melayani bersama mereka. Ini berbeda banget ya. Melayani mereka, penonton, atau melayani bersama mereka yang bukan pemain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat bahwasanya kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah dijangkau, kita menjadi murid yang bertumbuh sekaligus melayani. Nah, kita ada di level mana? Kalau kita hanya sampai di tempat kita sudah, yang penting saya sudah jadi Kristen. Ya kita menjadi orang yang baru jangkau, jadi petobat aja, petobat baru atau petobat aja. Tetapi kita belum naik level lagi menjadi orang yang bertumbuh dan melayani. Tetapi sekali lagi dalam hal ini, bagaimana gereja membina dan memperlengkapi anggota jemaatnya untuk jemaat itu bersama-sama bertumbuh dan melayani. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi PR kita semua, gimana sih caranya melayani? Dan kita bersyukur tahun lalu kita mengadakan
pemilihan majelis, termasuk juga komisi-komisi yang ada, semuanya sudah tersusun dengan baik. Nah, itu artinya jemaat tergerak untuk melayani. Terus kita pikir, ya yang kepilih itu aja. Dan namanya kepilih kan, yang milih kan jemaat, bukan pendetanya, bukan 1-2 orang yang milih, tapi yang milih jemaat, ya yang untuk melayani itu. Tetapi bagaimana sekarang para majelis dan pengurus-pengurus komisi dan pengurus yang lain juga mempersiapkan bersama-sama jemaat yang lain itu untuk melayani Tuhan. Terprogram dengan baik tidak. Itu kan penting bagi setiap kita untuk bagaimana membina dan memperlengkapi. Dan saya berharap bahwasannya PWJ ini akan terus berlangsung. Karena ini salah satu program di mana kita bisa membina dan memperlengkapi. Materi-materinya bisa banyak, bisa tentang bagian ini kita sudah selesai, nanti bila perlu kita mengulang lagi juga, mulai berakar lagi supaya kita diingatkan, 3 tahun ini kan berakar. Kemudian nanti kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita akan mungkin terus mengulang-ulang. Tidak apa-apa, karena sekali begitu kita paham. Kita akan terus ulangi supaya kita benar-benar ngerti bahwa setiap kita itu perlu melayani bersama-sama. Dan gambar yang mungkin tidak asing bagi kita. Apa yang salah dari gambar ini? Untuk kita menjawab dengan mudah. Bannya kok kotak keliru. Harusnya bannya itu yang ada di dalam gerobak. Tetapi justru bannya ditaruh di gerobak dan yang dipasang adalah yang kotak. Susah, tentunya jalannya susah. Lihat gambar ini mungkin kita bisa tertawa, ini keliru. Tapi sekaligus ini juga menyadarkan kita bahwasannya tanpa pemerlengkapan persekutuan orang percaya menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan sediakan. Harusnya tinggal dipasang aja bannya, jangan keliru pasang. Bannya yang bulat itu dipasang dan yang kotak ditaruh di gerobak. Jadilah jalannya mudah. Tetapi yang terjadi adalah demikian. Yang terjadi yang dipasang yang keliru, yang seharusnya menjalankan rodanya justru ditaruh di tempat yang tidak tepat. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi kita disadarkan betapa pentingnya strategi pelayanan ini. Pola pelayanan Amanat Agung tentang strategi bagaimana membina, memperlengkapi anggota jemaat supaya jemaat itu bertumbuh dan melayani Tuhan. Kalau semua sudah bisa dilakukan oleh gereja, diupayakan oleh gereja ataupun lembaga-lembaga Kristiani, tentunya semua akan bertumbuh dan akan melayani. Sekarang juga kita perhatikan diri kita. Jadi pertanyaan yang serius juga bagi kita. Apakah kita bertumbuh? Itu pertanyaan dasar. Karena seringkali saya mendengar itu bukan di pengharapan ya. Saya tuh udah menjadi Kristen bertahun-tahun tapi saya tidak bertumbuh di gereja saya. Maka saya pindah ke gereja lain. Jadi keluarnya saya udah di gereja lama tapi tidak bertumbuh. Pas saya iseng lah, kamu ikut melayani enggak? Ya enggak. Duh, kamu enggak melayani kok bertumbuh gimana? Ya karena ya gitu-gitu aja gerejanya. Enggak ada kesempatan kamu melayani, enggak ada. Ya akhirnya merasa tidak bertumbuh. Tapi sekarang kita diingatkan, pertumbuhan itu dipikirkan secara intensional, diadakan secara intensional. Kesengajaan dipikirkan secara serius. Intensional maksudnya sengaja. Direncanakan secara sengaja. Dibina strategi dengan cara yang sengaja. Dibina dan diperlengkapi dengan sengaja. Ada program-program yang sengaja untuk memperlengkapi dan membina jemaat. Saya percaya jika itu dilakukan oleh kita, maka setiap jemaat kita akan bertumbuh dan melayani Tuhan. Ya kita bersyukur setidaknya dengan adanya anak-anak muda di tempat kita. Di masa gereja itu sulit, semua ibadah pada online, anak-anak muda kita bangkit. Ya.
dan mereka bersedia melayani. Tiap minggu itu mereka melayani. Dan mereka, ini saatnya saya bertumbuh, dan saatnya mereka melayani. Nah, ini mungkin kita tangkap, ya berarti itu bukan intensional, kan? Ini kan kecelakaan, seperti itu. Makanya, maksudnya kecelakaan itu kan karena ada kebutuhan, maka mereka bisa melayani. Mungkin iya, tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwasannya ketika saya masuk di awal, kita bersama dengan majelis yang lama pun sudah memikirkan bagaimana anak-anak muda ini menjadikan satu wadah. Maka setiap kebagian di minggu yang kedua, itu semua pelayanan kita sudah beri program yang intensional, yang kita sengaja, supaya itu ada ruang geraknya, dan mereka dipersiapkan untuk bertumbuh dan melayani. Dan kita, saya pikir cukup berhasil. Ketika gereja ada dalam keadaan yang sukar, mereka tumbuh. Sekarang hampir semua anak muda kita, hampir semua saya katakan, hampir semua anak muda kita melayani gereja tiap minggu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang jadi pemicu bagi setiap kita. Mau enggak kita bertumbuh dan melayani Tuhan? Seharusnya. Dan bagaimana gereja secara intensional mengadakan pembinaan dan perlengkapan. Dan sekarang kita lihat yang bagian terakhir, yaitu setelah penjangkauan pada petobat baru, kemudian pembinaan dan ada bertumbuh dan melayani, dan bagian yang berikutnya, ini yang penting, pola pelayanan agung ya, pengutusan dan pelipat gandaan. Bagaimana orang itu diutus kalau mereka tidak bertumbuh dan tidak melayani? Tentu nggak mungkin. Mungkin harus mereka bertumbuh dulu dan melayani, baru mereka diutus. Jadi kita lihat anak tangga yang terus beranjak ya, dari orang sebelum Kristen dijangkau, kemudian dibina dan diperlengkapi, kemudian mereka diutus dan dilipat gandakan. Inilah murid yang bermisi. Nah, mari kita perhatikan pelan-pelan ya. Murid yang bermisi adalah orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, dan menyerahkan apapun yang diperlukan Tuhan dari kita untuk memenuhi tugas. Jadi inilah pola pelayanan agung dalam strategi tadi sudah disebutkan, ada penjangkauan penginjilan, ada pembinaan, dan pemerlengkapan, dan sekarang pengutusan dan pelipat gandaan. Inilah strategi. Jadi kalau murid bermisi ya, tadi mau pergi kemanapun, lakukan apapun, silakan apapun, semuanya Tuhan penuhi tugas itu. Tentu bukan tugas yang mudah menjadi murid yang bermisi. Tapi mari kita ingat satu ayat yang penting bagi kita, Yohanes 15 ayat 8, silakan seorang lagi membaca kita semua. Yohanes 15 ayat 8. Ada yang bersedia? Saya baca ya, Pak. Iya. Yohanes 15 ayat 8. Ya, silakan Bu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih Bu Priscila. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, Yohanes 15 ayat 8, Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan berbuah banyak bagi kemuliaannya. Sekali lagi diulang-ulang kata kemuliaannya Tuhan. Jadi sudah 4 kali kita mengulang kata kemuliaannya itu. Jadi Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan berbuah banyak bagi kemuliaannya. Jadi bukan hanya bertobat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya bertumbuh untuk melayani Tuhan, tapi juga menetapkan kita semua untuk berbuah, pergi dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Ini ayat ini sangat baik. Dan kita perhatikan ini beri satu diagram, apa namanya diagram. Kalau ada ini tahun pertama itu ada 100 orang. 100 orang melayani. Kemudian di tempat yang lain ada 2 orang yang melayani.
Tahun yang kedua ini namanya pertumbuhan ya, 100 jadi 200, jadi tiap tahun tambah 100, 100, 100, 100 terus sampai dengan tahun ke-11 menjadi 1.100 orang. Itu senang bertambah 100, luar biasa. Dan tahun ke-25 tentunya menjadi 2.500 orang. Tapi kalau pelipat gandaan itu berbeda. Dari 2 lipat ganda jadi 2 jadi 4. Lipat ganda lagi 4 jadi 8. Lipat ganda jadi 8 berlipat jadi 16. Terus tahun ke-11 menjadi 2048. Hanya startnya 2, yang satu startnya 100 bertumbuh secara konstan 100, tapi start 2 berlipat ganda, tahun yang ke-11 sudah melampaui 2 kali lipat. Bahkan tahun ke-10 sudah melewati yang bertumbuh 100. Nah, inilah pentingnya pelipat gandaan. Kalau tahun 25, 33 juta. Jadi angka-angka ini menunjukkan bahwasannya pentingnya pelipat gandaan. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, persekutuan orang percaya hanya bertumbuh mulai pertambahan, bukan pelipat gandaan. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana pelipat gandaan itu terjadi. Bukan sekedar bertumbuh. Bertumbuh baik nggak? Ya baik. Tapi kenapa ada pelipat gandaan? Karena pelipat gandaan itu jauh lebih baik dari sekedar bertumbuh. Nah, ini ada diagram lagi gitu ya. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, persekutuan orang percaya mengalami stagnasi pekerja pelayanan, bukan ekspansi pekerja pelayanan. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini ada gambar diagram yang segitiga menuju ke atas, kemudian ke bawah lagi. Gambar ini seperti ini. Yang garis mendatar, horizontal itu, jumlah pekerjanya sama. Jadi kalau pertumbuhan pelayanannya, kita lihat yang ke atas gitu ya. Ini banyak aktivitas yang segitiga yang paling bawah. Artinya naik lagi. Tetapi pengerjanya jumlahnya tetap. Inilah yang disebut dengan stagnasi pekerja pelayanan. Jumlah pelayannya ya terus segitu aja, akhirnya yang kerjain ya cuma itu aja. Jadi stagnasi pekerja pelayanan, bukan ekspansi karena tidak berkembang. Nah, lain dengan yang kedua ini. Jadi ada peningkatan jumlah aktivitas, tetapi jumlah awalnya yang biru paling muda gitu ya. Kemudian ketika ekspansi itu berlanjut lagi, lebih banyak lagi, pekerjaannya lebih banyak dan segitiga yang paling biru lebih biru dan puncak paling tinggi. Aktivitas semakin banyak, tapi pekerjanya jumlahnya juga semakin banyak. Inilah ekspansi pekerja pelayanan. Inilah pelipat gandaan yang dimaksud. Jadi bagaimana aktivitas itu berlangsung, tetapi bukan dikerjakan oleh orang itu saja, seperti gambar sebelumnya seperti ini, tetapi ekspansi pekerja pelayanan itu nyata dan ada. Jadi kita mengerti bahwasanya yang mengerjakan jemaat-jemaat semua. Dan inilah yang disebut dengan murid yang bermisi. Semua anggota gereja, anggota jemaat, semuanya melayani yang disebut dengan ekspansi pekerja pelayanan. Kita mungkin belum hitung jumlah pelayan kita, tapi mungkin nanti kita akan coba hitung gitu ya, berapa persen sih yang sudah melayani. Kita coba hitung. Tapi kita punya strategi juga. Bagaimana kita melayani? Bapak Ibu bisa lihat di gereja dalam ibadah tiap minggu, yang membaca dan berdoa untuk firman Tuhan aja kita tugaskan secara khusus bukan satu orang. Kalau dulu memang tetap ada yang membaca warta, ada doa syafaat ada. Sekarang kita tambahkan juga supaya apa? Supaya semakin banyak jemaat yang melayani. Ini intensional karena kita sengaja membuat hal itu, bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Nanti ada banyak hal, nanti kita akan lihat berapa banyak sih yang sudah melayani. Berharap memang semuanya melayani dan mengalami pelipat gandaan. Murid yang bermisi, ini yang menjadi tingkat tumbuhan
paling tinggi karena ini pola pelayanan amat agung. Berapa banyak orang di gereja atau persekutuan saudara yang tergolong dalam masing-masing tahap tersebut? Kita lihat ya. Kalau cuma bayi rohani, tobat baru itu cuma masuk di tobat baru aja dan capek, akhirnya akan terus berantem gitu ya. Murid yang bertumbuh itu step lebih tinggi, dan itu yang diharapkan. Gitu. Tetapi yang paling bagus adalah jadikan murid yang bermisi, karena di situ terjadi pelipat gandaan. Bedanya yang lebih lanjut apa? Murid yang bertumbuh dan melayani itu menjadikan satu hasil bagi dirinya sendiri, lebih banyak ke situ. Tapi murid yang bermisi itu menjangkau orang-orang lagi. Jadi mereka sudah diperlengkapi, saatnya menjadikan orang-orang lain menjadi murid. Nah, ini ada sedikit lagi, ada apa sajakah yang telah dilakukan gereja atau persekutuan saudara dalam setiap langkah strategi tersebut. Ini pun juga menjadi pengingat bagi saya dan bagi kita semua, kita sudah melakukan apa saja. Gereja sudah memfasilitasi apa saja. Dan tadi dikatakan PWJ harus terus berlangsung. Sepanjang gereja ini ada, ya PWJ itu harus ada. Jadi kita sengaja, atau kita melakukan pemuritan yang intensional, dan kita bisa kembangkan dengan baik. Matius 9 ayat 37 sampai 38, saya akan bacakan kita semua. Maka katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Tadi sudah dibaca Pak Anton, pengantar dari ayat kita. Ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya tuaian itu terbentang luas, tapi sayangnya bekerja sedikit. Di satu sisi kita diingatkan ada tuaian yang begitu banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Maka pentingnya bagi setiap kita untuk melipat gandakan adanya murid yang bermisi tadi. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita dalam hal ini ada satu hal yang perlu kita amati. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Minta kepada Tuhan sendiri yang mempunyai Tuhan itu supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Memang kalau kita lihat agak nggak nyambung. Bagaimana kita dalam tanda itu jadi petobat baru, kemudian ada dilatih, dibina, kemudian menjadi murid yang bermisi. Tapi sekarang minta pada Tuhan ya kan Tuhan ya, yang mempunyai Tuhan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Kita sepertinya agak berkontradiksi, tapi ini sangat masuk akal. Dari mana Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja itu memang terserah Tuhan. Tetapi kalau kita gumul lebih dalam, mengirimkan pekerja-pekerja itu yang diharapkan dalam konteks ini adalah bagaimana kita mempersiapkan hal-hal tadi, pelipat gandaan itu. Dan kita terus minta kepada Tuhan menjadi empuh daripada tuan-tuan yang ada itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita perlu serius memikirkan strategi, khususnya adalah pola pelayanan yang kita bersyukur sampai hari ini kita juga dikirim oleh Tuhan. Kalau dalam konteks ini adalah penginjil Nikolas ya, dia praktek pelayanan tempat kita. Nah ini anggaplah Tuhan mengirim pekerja bagi kita untuk bersama-sama menuai dengan kita. Ini yang dari luar, tapi yang dari dalam bagaimana kita minta Tuhan mengirim pekerja itu untuk tuaian itu. Jadi kita mulai bermisi akan menjangkau keluar. Oh Tuhan, ini bagian yang lain. Oh ada tuaian di sana, bagaimana kita mengirim orang-orang murid yang bermisi itu untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Jadi ketika menjadi murid bermisi, polanya balik lagi ke bawah lagi. Ini ada pra-Kristen gitu ya.
dia menjadi kita injili, menjadi khotbah baru, akan terus berputar seperti itu. Tapi ini akan berhenti jika pelipat gandaan itu tidak ada di gereja. Nah, kita perhatikan 2000 tahun sudah berlalu, masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik dan belum hidup memuliakan Tuhan. Maka kita diam saja? Tentunya tidak. Aku memudahkan kita. Ya. Bekerja sedikit. Jumlah mereka sedikit pada masa Tuhan Yesus. Dan juga sedikit pada masa ini. Jumlah orang ke gereja banyak. Program-program juga banyak. Tetapi bekerja sedikit. Aneh. Tapi inilah yang terjadi. Mengapa tidak ada pekerja yang cukup dari masa ke masa? Pertanyaan besar bagi setiap kita. Nah, Leroy dan Randy Ames ya, yang mengatakan seperti dalam bukunya Laboring in the Harvest. Ya. Bila kuasa kegelapan hendak menyerang bagian paling strategis di dalam pelayanan umat Tuhan di dunia, di bagian manakah menurut Anda yang akan diserangnya? Dia akan menyerang di bagian pusat. Dia akan menghambat munculnya para pekerja. Bayangkan saja dampak gereja di tempat tinggal Anda jika setiap anggota gereja tersebut memiliki kualitas kerohanian yang tinggi, pekerja yang penuh pengabdian, penyerahan diri total kepada Kristus dan kehendaknya. Bagaimana jadinya jika pekerjaan Kristus tidak hanya dilaksanakan oleh beberapa orang profesional, itu orang-orang yang dihabiskan oleh gereja, tetapi juga oleh beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang yang terlatih dengan baik, orang awam yang terbeban, matang, berbuah, dan diperlengkapi. Leroy dan Randy Rem ini mengingatkan kita bahwasanya iblis menyerang untuk menghambat kita di tempat yang pusat, yaitu istilahnya stop bekerja. Maka gereja nggak bisa kemana-mana. Tapi dia juga mengatakan bahwasanya andai kata seluruh anggota jemaat itu, bukan hanya orang-orang profesional, maksudnya orang profesional seperti saya gitu, yang habiskan di gereja, bukan hanya orang-orang itu, tapi semuanya itu melayani Tuhan. Wow, itu akan luar biasa. Gereja-gereja kita membutuhkan orang-orang yang berkemauan keras untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah bagi hidup mereka. Pekerja-pekerja yang pada waktu keluar meninggalkan, saya baca lagi, waktu keluar meninggalkan ruang kebaktian setiap minggu, siap memasuki dunia dengan semangat yang menyala-nyala untuk mencintai Kristus dan membuatnya dikenal. Kita tahu bahwa hasil dari daya kerja seperti itu akan mengejutkan. Iblis juga tahu hal itu. Dan saya percaya itulah tempat di mana ia akan memusatkan daya upaya. Ia akan membuat kita bertengkar di antara kita sendiri mengenai hal-hal bodoh, tidak bertujuan, dan tidak berarti. Sementara berjuta-juta orang menuju kubur tanpa Kristus. Ia akan membuat kita menghabiskan waktu kita untuk banyak kegiatan yang baik, sementara kita meninggalkan yang terbaik. Ya, membaca kalimat-kalimat ini rasanya hati kita semakin tercabik-cabik. Berapa tahun yang kita buang andai kata tidak ada strategi pelayanan. Kita hanya sibuk di gereja untuk melakukan program-program itu, dan itu kalau bayi-bayi rohani, kita hanya melakukan hal-hal bodoh, tidak berjuang, dan terus bertengkar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, boleh dikatakan kalau ini strategi iblis, iya, membuat kita supaya tidak bisa bekerja. Satu sisi kita harus sadar ada strategi iblis seperti itu. Tetapi di sisi yang lain kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dengan tidak adanya strategi pelayanan atau pelayanan amat agung, kita sungguhnya juga sedang terjerumus dalam hal-hal, katakan ini hal bodoh. Apa yang membuat kita bodoh?
Mungkin kita punya ambisi yang lebih di dalam pelayanan. Kita punya konsep yang keliru di dalam melayani dan benar hal yang bodoh. Maka sekarang kita diingatkan, mari kita bersama-sama memikirkan strategi yang terbaik dan melakukan strategi yang terbaik. Ini buku-buku yang ada yang ditulis dan itu sangat menjadi rekomendasi buat kita, gitu ya, sangat dalam. Josh Barna itu dia sering membuat survei-survei, gitu ya. Dalam bukunya Menumbuhkan Murid Sejati, dia mengatakan demikian. Pemuritan tidak terjadi semata-mata karena gereja. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang-orang bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi setiap kita memahami bahwasannya sengaja untuk mengusahakan dan juga usaha-usaha yang strategis untuk menuju gereja yang bertumbuh secara rohani. Nah, ini 3 buku, 3 hal kita sudah beresin semua, tetapi tidak semua mendapatkan buku karena sementara ini buku hanya untuk semua yang menyampaikan. Tapi baik nanti dalam waktu selanjutnya kita betul-betul bertumbuh, kita punya buku masing-masing dan kita belajar lebih dalam lagi. Mulai dari berakar, tahun 3 tahun kita pelajari dalam tentang berakar. Saya percaya semakin banyak belajar, kita akan semakin banyak mengerti. Dan semakin paham, ketika kita semakin paham, bahkan nanti tanpa sadar kita mengerti benar. Apa sih maksudnya berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus. Nah, ini 2 yang terakhir. Ya. Kebutuhan dan suplai pekerja berada dalam ketidakseimbangan yang luar biasa besar. Perhatikan, kebutuhan dan suplai pekerja itu tidak seimbang. Hal ini menuntut sebuah pola pelayanan yang menghasilkan pekerja secara berkesinambungan, tidak sporadis dan terus berlipat ganda, bukan sekadar bertambah. Pekerja dibentuk dan dilipat gandakan melalui proses pembinaan yang intensional, sekali lagi yang sengaja. Dalam pertemuan dengan majelis, saya selalu mengingatkan, usia saya sekarang sudah 52 tahun, dan saya sesuai dengan aturan sinode 60 tahun kan harus pensiun. Gitu. Makanya harus dicari siapa yang melanjutkan saya, mulai dari sekarang dipersiapkan. Ketika nanti saya betul-betul pensiun, sudah ada yang mempersiapkan. Nah, itu cara berpikir bagaimana yang sengaja, yang intensional, persiapkan secara khusus supaya nanti yang melanjutkan ada. Itu kita upayakan. Bukan? Tetapi itu salah satu hal saja. Tapi melipat gandakan, itu menumbuhkan, membina, itu bagian-bagian yang harus kita sengaja kita pikirkan dan betul-betul kita lakukan. Kembali kepada ayat yang penting, ini slide yang terakhir, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini slide-nya sudah habis dan materinya juga sudah habis. Kiranya kita diberkati dan kita mengerti bahwasannya perlu adanya strategi dalam pelayanan amanat agung. Bukan kita cuma mengerti titik amanat agung saja, tapi kita sudah ada bagian-bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Anton yang memimpin acara kita ini. Silakan, Pak Anton. Terima kasih Pak Edi untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kita semua diingatkan bagaimana seharusnya kita menjadi murid Tuhan Yesus yang mengajak untuk melipat gandakan gitu ya. Tadi saya sempat iseng-iseng Pak Edi, iseng-iseng menghitung gitu ya. Kalau memang murid Tuhan Yesus kan 12. Kalau dihitung-hitung dengan metode tadi
sebetulnya angkanya itu saya nggak bisa baca gitu, karena terlalu banyak. Sampai hitung-hitungannya itu Excel-nya juga nggak bisa baca gitu ya, karena udah mentok gitu, itu ternyata masih banyak terus gitu. Jadi kita diharapkan bertumbuh berkembang secara kuantitas dan juga kualitas gitu Pak ya. Nah, dari uraian Pak Edi tadi kan ada tangga yang perlu kita lalui bersama, bagaimana kita menjadi bertumbuh, tidak menjadi bayi rohani terus. Nah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin mendapatkan klarifikasi atau pengertian lebih jauh? Silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Silakan kalau ada. Salam Pak, mau tanya boleh Pak? Silakan Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Edi. Luar biasa firman Tuhannya menguatkan saya nih Pak. Sebagai orang yang ingin terus belajar dan bertumbuh Pak. Mungkin satu pertanyaan saya mungkin saya tanyakan adalah apakah pertumbuhan keimanan kita, kerohanian kita itu hanya dalam bentuk pelayanan di dalam gereja saja? Itu aja Pak. Pertanyaan yang bagus Pak Haji. Silakan Pak Edi untuk menjelaskan lebih lanjut Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi ini kita bicara dalam kerangka strategi pola pelayanan anak agung. Ada 3 bagian besar. Ya, kami boleh mengulangi lagi bahwasannya gereja perlu mendapatkan petobat baru. Tapi petobat baru bagaimana? Harus dibina, gitu kan? Kalau saja dibina, diperlengkapi, dan kemudian melayani dan bertumbuh. Apakah itu saja? Itu salah satu hal yang penting setiap kita. Tanpa melayani, bagaimana kita bisa diutus? Itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Gitu kan. Jadi, apakah itu sesuatu harus melayani? Saya katakan harus melayani. Supaya kita siap diutus, supaya menjadi kelipat ganda dan kita menjadi murid. Ya, jadi murid Tuhan Yesus serupa dengan Kristus. Ini jawaban saya hanya singkat seperti itu Pak Haji. Kalau mungkin kurang jelas bisa tanyakan lagi. Ya, terima kasih Pak Edi atas segala penjelasannya Pak Edi. Semoga saya terus bertumbuh di dalam Tuhan Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya mensyukuri ya Pak Haji dan keluarga ini aktif melayani gitu ya. Sudah melayani. Kalau sudah melayani, jadi gereja ada program lagi bagaimana menjadi murid yang bagian yang terakhir menjangkau jiwa. Oke Pak Haji. Silakan Pak Ando. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau nanti kurang jelas untuk komunikasinya, barangkali bisa disambung. Apakah ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau ada sih. Kelihatannya Bapak Ibu sudah mulai memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Tapi jika ada hal-hal yang belum dipahami, Pak Edi dengan senang hati juga akan tetap melayani Pak ya, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kepada Evangelis Niko ya, untuk tutup dalam doa. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh sama-sama belajar melalui materi yang boleh diberikan oleh Pak Edi. Kami bersyukur Tuhan boleh terus membimbing dan menuntun kami, sehingga dalam kehidupan kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang terus menatap sebagai bayi rohani, tapi kami boleh terus belajar hari lepas hari untuk semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin berserah kepada Tuhan, dan kami rindu, kami juga boleh menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang bukan hanya berdampak di lingkungan sekitar kami, di dalam keluarga kami, di gereja kami, tapi dimanapun kami berada. Dan kami rindu juga Tuhan boleh memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi instrumen Tuhan, untuk membawa kabar baik itu, mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal, sehingga semakin banyak orang
yang boleh mengenal Engkau dan boleh punya pengharapan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan untuk setiap kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, dan juga untuk istirahat kami malam hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh berkati Pak Edi di dalam pelayanannya terus, secara khusus besok yang akan melayani di Kalimalang, dan juga Pendeta David Sarju Sucipto yang akan melayani di Pengharapan. Kiranya Tuhan urapi kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.